Baik, Bapak Ervi, bisa dijelaskan Pak, awal mula terjerat pinjol itu bagaimana? Bisa diceritakan Pak? Awalnya sih lancar-lancar aja, saya pinjam bayar lunas, pinjam bayar lunas. Namun ketika mulai pandemi itu 2020-an kena PHK, ya namanya bingung. Sementara yang paling cepat bisa kita pinjam bukan teman atau saudara, tapi ya pinjol itu yang paling baik saat itu sama kita, langsung di ACC bisa pinjam awalnya. Nah, ketika mulai pembayaran, sekali bayar, dua kali bayar, terus ada kebutuhan lagi mendesak, tiba-tiba bikin pinjol lagi, ngerasa cicilannya masih bisa diambil gitu, masih bisa dibayar dan nggak di bawah sejuta lah ketika itu kan. Lama-lama jadi banyak, akhirnya nggak kebayar-bayar lagi, udah bingung bayar pakai apa lagi. Jadi kayak gitu, makanya sampai sekarang masih ada sih sangkutan pinjolnya. Oke, waktu itu tahun berapa Bang? Awal kali pinjol tuh? Kalau pertama kali pinjol itu yang benernya tuh 2017, cuman lancar lah itu, cuman yang udah mulai nggak lancar tuh 2020, seingat saya pas pandemi lah. Kalau dihitung dari 2017 sampai 2023 ini udah berapa aplikasi yang ini digunakan? Kalau dari 2017 tuh dikit lah, masih bisa dihitung jari, tapi pas 2020 itu yang banyak, sampai 50 pinjolan. 50 pinjol ya? Yang ilegalnya sekitar 47-an, tiganya legal. Tiganya legal ya? Hmm. Eh, Totalnya bisa disebutkan nggak Bang? Kalau yang ilegal saya lupa deh, pokoknya antara satu aplikasi itu 1 juta sampai 500. Hmm, Mahal 500 sih nggak ada ya, 600 lah, 600 ribu dari satu aplikasi itu. hmm. Yang di ACC yang 1 juta 500. Nah kalau yang resmi-resminya tuh sampai 5 juta. 5 juta tuh bisa, limit saya kan bisa 30 juta. 5 juta tuh bisa di dalam sebulan tuh bisa 3 kali. Hmm. 5 juta, 5 juta. Oke. Dari semua pinjol yang saat ini masih ada sangkutan tuh ya, kira-kira berapa totalnya Bang? Seingat saya sih salah satu aplikasi itu 12 jutaan. 12 juta. Hmm. Ada sampai berapa? 50 jutaan ada? Mungkin kali ya. Mungkin 50 jutaan Mungkin dari kalau sekarang, karena saya udah nggak lihat-lihat lagi tuh. dari maupun ilegal maupun legal ya. Legal maupun legal, itu Hmm. udah saya nggak ingat lagi deh. Setelah apa namanya gagal bayar waktu itu 2020 ya. Hmm. Itu ada apa namanya chat kah atau telepon kah dari pihak pinjolnya? Ada pasti. Yang pertama sistem penagihannya lewat WA, kedua di broadcast mulai ke istri, masih tahu, terus nge-broadcast, nelfon, kayak gitu. Hmm. Hampir setiap hari ke sehari bisa ada kali 4 kali 5 kali di telepon. 4 sampai 5 kali ditelepon ya. Yang pasti sih pada saat jam kerja nelfon. Hmm. Ketika malam gini nggak ada. Mhm. Itu awal kali apa pinjem di aplikasi karena memang waktu itu kebutuhan konsumtif ya. Kebutuhan konsumtif buat ya kehidupan lah, yang pasti namanya ya kerja. Karena waktu itu lagi menganggur begitu ya. Nganggur, kena PHK, pengurangan. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Pernah apa namanya sampai juga ke keluarga Pak waktu itu, maksudnya untuk kabar dari Bapak yang pinjol sampai puluhan aplikasi ini. Eh, yang pasti sih cuma yang nomor yang tersimpan di handphone saya itu ya. Hmm. Kira-kira ada 2-3 keluar orang, saudara atau teman saya tuh yang di broadcast. Ketika broadcast itu nyampe, teman saya forwardin, ini lo benar, benar saya bilang gitu. Hmm. Ada yang sempat ke rumah juga Pak? Sempat sih ada nyari-nyari rumah. Sempat ketemu juga nggak? Enggak. Oh nggak sempat ya. Oke, dengan sekarang berarti kan masih terjerat nih Pak, masih terjerat pinjol itu gitu. Berarti sampai sekarang masih dihubungi juga sama pihak pinjol. Masih sehari ada lah, sekali 2 kali ada. Mm-mm. Kendala apa sih Pak yang dirasakan? Maksudnya kenapa bisa
untuk saat ini masih belum bayar juga gitu atau karena memang terkendala karena biaya atau Karena bagaimana? biaya sih yang pasti, karena udah ngerasa membengkak, membesar gitu cicilannya, kayaknya nggak masuk akal gitu untuk saya bayar lagi. Ah, Berat buat saya nih gitu, sementara oke. saya aja masih susah. Hmm. Itu bunganya besar nggak sih Pak? Kalau dari satu aplikasi pinjol tuh Cukup besar ya kalau menurut saya. cukup besar. Jadi saya udah bayar pokoknya, udah saya bayar, tapi bunganya masih terus berjalan. Jadi satu aplikasi aja tuh sampai 12 juta. Untuk Yang satu bunganya lagi aja. saya nggak pernah lihat tuh, mungkin sama juga tuh lebihan Hmm, hmm. 30 juta ada tuh. Jadi misalnya Bapak minjem 10 juta, 10 juta udah dibayar, tapi bunganya ini yang belum Iya. dibayar 12 juta begitu ya. Betul. Oke, mungkin Pak bisa disampaikan apa namanya keinginannya, mungkin ingin terbebas dari pinjol atau bagaimana Pak? Ya pengen sih, kayaknya pengen lepas gitu, pengen bebas dari itu, bersih lagi gitu, clear gitu. Hmm, Bisa namanya baik, maksudnya di aplikasi apapun saya bisa gitu, ada peringanan, mungkin juga bisa dihapus piutangnya. oke oke. Tapi ini nggak Pak, untuk dampak dari data sendiri di perbankan itu terdampak nggak sih Pak? Kemungkinan sih terdampak, karena ada satu cicilan saya yang masih saya bayarin terus kewajibannya sampai sekarang. Hmm, hmm, Yang hmm. masih cicilan kendaraan itu tetap saya bayar, Hmm, hmm, hmm. masih Oke. itu yang saya paling. Oke. Satu lagi Pak, apa sih yang Bapak khawatirkan terkait data mungkin ya? Karena memang pinjol ini belum dibayar juga karena kan Bapak juga masukin pinjol itu pakai data pribadi begitu. Apa sih yang paling dikhawatirkan? Ya paling nggak tahu ya ke depannya, selama ini sih saya masih nggak ngapa-ngapain, cuma ada cicilan satu kendaraan aja. Hmm, Untuk ajuan pinjaman lain sih sampai saat ini belum ada lagi. oke. Siap, oke. Selesai. Terima kasih Pak Ervi.